1 tahun berjumlah 12 bulan. 3 bulan berturut-turut kata Nabi SAW, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab yang disebut Mudhar karena diagungkan oleh Bani Mudhar. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab ini kita mengingat bagaimana pesan yang Allah SWT ingatkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian hamba-hamba Allah menzalimi, menganiaya diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat di Al-Fadhil Quran menjelaskan bahwa zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi al-mukhtassu bih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang dikhususkannya. Imma biniqsan aw ziyadah, baik dengan menambah atau mengurangi. Aw imma bi'udulin an waqtihi wa makanih, atau dengan menyampingkan atau melencengkan dari tempat dan waktunya. Maka kezaliman termasuk di dalamnya tatkala seseorang meninggalkan ibadah, menambah ibadah, mengurangi ibadah, melakukan ibadah bukan pada waktunya, melakukan ibadah bukan pada tempatnya, maka ini adalah termasuk daripada kezaliman. Ya masalah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Al-Qatadah yang termasuk daripada seorang tabi'in mengatakan, inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan terhormat, bulan haram, bulan mulia, adalah termasuk dosa yang besar, kesalahan-kesalahan yang fatal. Minadh dzulmi fi siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan di luar dari keempat bulan terhormat atau mulia tersebut. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman walakinallaha yu'azzimu fi amrihi ma yasha. Meskipun hakikat kezaliman pada setiap waktu adalah besar, namun Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan menjadikan terhormat mulia atas suatu perkara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa sebagian ahlul ilmi, sebagian para ulama mengatakan apabila seseorang harus membayar diat di bulan-bulan haram, maka dia harus melipat gandakannya sebagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram tersebut. Ya masalah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala tatkala menafsirkan surat At-Taubah ayat ke-36 tersebut, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian, maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua sebab kenapa kezaliman menjadi besar di bulan tersebut. Yang pertama, karena kezaliman itu sendiri adalah suatu perkara yang besar. Yang kedua, akan dilakukan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala hormati dan muliakan. Ya masalah Jumat rahimakumullah, ada ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaimana dosa berlipat sebab karena kondisi seseorang. Misalnya diantaranya bagi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT berfirman, Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Wahai istri-istri para Nabi, siapa di antara kalian melakukan suatu perbuatan keji yang jelas, yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Allah akan lipat gandakan. Allah jadikan 2 kali lipat daripada hukumannya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan bulan ini bulan mulia, bukan manusia. Sehingga tatkala kita mampu untuk tunduk patuh mengikuti peraturan yang dibuat manusia, maka lebih beruntung, lebih baik dan lebih wajib tatkala kita mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya masalah Jumat rahimakumullah, apa kiranya kezaliman-kezaliman yang hendaknya kita tinggalkan, yang merupakan kezaliman terhadap diri kita sendiri pada hakikatnya. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita melalaikan sholat. Maka ini adalah kezaliman yang kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya hadis Nabi SAW yang menjelaskan, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluh.
Siapa yang kehilangan sholat asar, seakan-akan dia meninggalkan harta dan juga keluarganya. Kerugian bagi dia, seakan-akan dia tidak punya harta, seakan-akan dia tidak punya keluarga, sebab karena dia meninggalkan sholat asar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, tatkala dalam keadaan perang dan kondisi cuaca yang sedang mendung, maka Buraidah mengatakan, bakiru bi sholatil asri, bersegeralah menunaikan sholat asar. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amal ibadah di hari tersebut yang dia lakukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kita jaga sholat kita. Jangan kita melakukan kezaliman terhadap sholat. Kita lakukan sholat bukan pada waktunya tanpa udzur. Kita melaksanakan sholat tidak khusyuk. Kita lalaikan sholat dan kita remehkan perkara sholat. Sehingga kemudian keburukan akan datang kepada kita sendiri, seakan-akan menzalimi diri kita sendiri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara kezaliman yang lain adalah melakukan maksiat tatkala sendirian. Tidak ada yang melihat. Maka Nabi SAW dalam hadis yang dikenal dengan hadis Tauban, hadis yang diriwayatkan oleh Tauban, bekas budak Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuni yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah bidha. Aku sungguh tahu, telah aku ketahui ada di antara umatku yang nanti pada hari kiamat datang dengan amalan yang sangat besar, seukuran gunung Tihamah yang berwarna putih. Begitu banyak pahalanya. Namun fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah jadikan amal yang begitu besar tadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka Tauban, bekas budak Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana. Berikan sifat mereka, jelaskan mereka itu kepada kami. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sehingga kemudian kami tidak menjadi seperti mereka, atau kami tidak tahu sehingga kami menjadi seperti mereka. Maka Nabi SAW bersabda, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min alaika ma ta'khudun. Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian yang sama kulitnya seperti kalian, yang sama melakukan ibadah di malam hari, melakukan qiyamul lail. Walakinnahum aqwam, hanya saja mereka adalah kaum idza khalau bi maharihimillahi intahaquha. Tatkala mereka sendirian dengan apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka melakukannya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, dalam penjelasan hadis yang lain disebutkan bahwasanya tatkala mereka melakukan kemaksiatan, dimudahkan bagi mereka melakukan maksiatan, maka mereka melakukannya terus-menerus tidak berhenti. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tinggalkan kezaliman ini. Jangan kita melakukan maksiat tatkala tidak ada orang lain yang melihatnya, karena kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang tersembunyi. Yang masalah Jumat rahimakumullah, sebagian orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, al-arifuna billah, mengatakan, "Bi anna dzunubal khulwati fi asli intikasah." Bahwasanya kezalim atau dosa, kemaksiatan yang dilakukan sendiri merupakan pangkal daripada keterbalikan imannya kepada kekufuran, keterbalikan keistiqomahannya terhadap perbuatan kemaksiatan. Wa anna ibadatil khafa hiya a'zamu asbabit tsabat. Dan sesungguhnya ibadah tatkala tidak diketahui, tersembunyi, merupakan di antara sebab yang paling besar di dalam keteguhan di atas iman, keteguhan di atas istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara kezaliman yang lainnya adalah kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Nabi SAW menjelaskan tentang satu golongan orang yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Ketika dikatakan siapa orang yang bangkrut kepada para sahabat, maka para sahabat berkata, man la dirhama wala mata', yang tidak punya harta dan tidak punya harta benda. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang bangkrut al-muflis fi ummati, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah siapa yang nanti datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, namun dia datang dalam keadaan telah mencaci maki saudaranya, telah menuduh saudaranya, telah mengambil harta saudaranya, telah membunuh saudaranya, dan telah memukul saudaranya, maka kemudian dia nanti akan diambil kebaikannya kepada orang yang dizalimi.
tatkala amalan-amalan ibadah kebaikannya telah habis diambil dan belum selesai apa yang telah dituntut kepadanya, maka ditimpakan dosa dari setiap orang-orang yang dizaliminya kepada dia, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Makanya masalah Jumat rahimakumullah. Hati-hati terhadap saudara kita. Jangan sampai kita membalimi mereka. Bahkan perkara-perkara yang kecil sekalipun jangan sampai kita berani untuk membaliminya. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat yang lain, "Man yaqtata'a haqqa imri'in muslim biyamini." Siapa yang mengambil hak saudaranya dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar. Maka telah diwajibkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama 'alaihi al-jannah, dan dia diharamkan surga atasnya. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ada laki-laki yang berkata, meskipun itu perkara yang kecil wahai Rasulullah, maka apa jawab Nabi SAW? Wa in qadiban min arakin, meskipun hanya sebatang kayu daripada pohon arak ataupun daripada kayu siwak. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, berhati-hati kita terhadap kezaliman terhadap orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian di antara kezaliman yang lainnya adalah tatkala seorang meninggalkan kewajiban yang harus dia tunaikan. Di antaranya melalaikan urusan keluarganya, melalaikan anak-anaknya, melalaikan istrinya, melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi secara zahir dan batin, secara lahir dan batin kepada keluarganya, maka ini adalah kezaliman yang akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, "Min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyah yaumutu yauma yamutu huwa ghashun li ra'iyatihi." Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab terhadapnya kemudian dia meninggal. Tatkala dia meninggal dalam keadaan curang, dalam keadaan tidak mengurusi apa yang dia tanggung dengan baik, maka haramallahu alaihi jannah. Allah akan haramkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kezaliman yang hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi 'azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang Allah hormati, Allah muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan perintah untuk tidak menzalimi diri kita dengan melakukan kezaliman kepada orang lain, kezaliman terhadap ketaatan kepada Allah, kezaliman terhadap apa yang akan kembali kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan taufik dari Allah SWT, kita agungkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah." Demikian perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang Allah hormati, apa yang Allah muliakan, maka kebaikanlah bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-32-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya demikian min taqwal qulub, termasuk cerminan refleksi daripada ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar
وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال ولاة المسلمين لتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شتت شملهم ومزق صفوفهم وقلل عددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم طهر القدس من اليهود الطاغين الضالين. اللهم طهر القدس من اليهود الطاغين الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.